Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini kita bisa melanjutkan perkuliahan daring kita, mata kuliah matematika diskrit, masih dalam pembahasan yang sama tentang kombinatorika. Ya, sebelumnya kita telah mempelajari kombinatorika tapi tentang prinsip dasarnya, ada perkalian, penjumlahan, ada juga prinsip sarang merpati. Nah, untuk saat ini kita akan pelajari ya sesuatu yang berbeda, yang lebih spesifik ya. Maksudnya spesifik di sini nanti akan kita perhatikan apakah permasalahan itu berulang atau tidak ya. Apakah permasalahan itu memperhatikan urutan atau tidak, lalu disusunnya sebaris atau melingkar, nah seperti itu. Jadi kurang lebihnya pada perkuliahan daring kali ini kita akan membahas kombinatorika yang memperhatikan beberapa hal ini. Oke, untuk hal pertama ya di sini dalam penyelesaian masalah kombinatorika yang perlu kita perhatikan lebih jauh ya. Yang pertama itu apakah permasalahan tersebut boleh berulang atau tidak. Nah, untuk yang poin pertama ini di sini untuk selanjutnya akan kita bedakan. Ya, kita nanti ada istilah untuk membedakan pengulangan diperbolehkan atau tidak dengan menggunakan istilah-istilah tertentu. Ya, ada istilah himpunan dan multi himpunan. Ya, di sini kapan kita menggunakan himpunan? Kata himpunan kita gunakan saat unsur anggota di dalam himpunan itu tidak bisa berulang. Seperti biasa yang teman-teman pelajari, contohnya himpunan H ya A, B, C, D begitu ya. Nah, jadi anggotanya itu A, B, C, D masing-masing tidak bisa berulang penggunaannya. Nah, beda hal nanti saat kita mulai menyebutkan multi himpunan. Berarti unsurnya boleh berulang. Nah, di sini kita beri contoh penulisan multi himpunan. Di sini misalnya kita menyebutnya nama multi himpunannya M. Ya, di sini ada anggotanya yaitu A, B, C, dan D. Nah, di sini A-nya bisa berulang hanya sekali, kemudian B-nya sebanyak 3 kali, C-nya bisa berulang sebanyak 2 kali, dan D-nya bisa berulang sebanyak 6 kali. Nah, jadi teman-teman bisa menuliskan multi himpunan dengan cara menguraikan seperti ini, atau boleh juga dengan cara menuliskan dengan bentuk yang lebih sederhana seperti ini. Ini yang untuk yang pertama ini adalah banyaknya dia bisa berulang. Sementara yang di sini itu adalah objek yang berbeda ya, objek atau anggota dari himpunan yang berbeda. Ya, A, B, C, dan D. Nah, di sini untuk pengulangan tidak kita batasi banyaknya, tidak hanya bilangan asli 1, 3, 100, 1 juta banyaknya, tapi juga bisa kemungkinan pengulangannya tuh sampai tak hingga. Penulisannya seperti biasa, seperti ini aja simbolnya. A bisa diulang sebanyak tak hingga, B tak hingga, dan C juga bisa diulang sampai tak hingga. Tidak ada batasnya. Seperti itu ya. Jadi dari sekarang kita perhatikan ada istilah himpunan dan multi himpunan. Itu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuki hal yang perlu kita perhatikan selanjutnya. Ya, saat kita menyelesaikan permasalahan tentang kombinatorika, yang langkah pertama ini sudah kita perhatikan ya, misalnya sudah kita lihat, oh ini kasusnya bisa berulang nih pakainya berarti yang multi, oh yang kalau yang tidak bisa berulang berarti pakainya yang himpunan istilahnya. Nah, selanjutnya bagaimana cara menyelesaikannya? Dan di sini kita perlu memperhatikan poin yang kedua, yaitu apakah permasalahan itu memperhatikan urutan atau tidak. Nah, di dalam fokus terhadap memperhatikan urutan atau tidak, itu teman-teman sudah
ketahui selama ini ada istilah permutasi dan kombinasi, di mana yang permutasi itu dia memperhatikan urutan, sementara yang kombinasi tidak. Begitu ya. Nah, di sini kita akan pelajari lebih mendalam tentang permutasi dan kombinasi. Ya, kita awali dari yang permutasi dulu. Ya, teman-teman. Saat kita mau mempelajari kombinatorika, biasanya yang kita pelajari itu adalah kasus yang memperhatikan urutan terlebih dahulu. Ya, baru yang tidak memperhatikan urutan itu kasus khususnya, begitu ya. Jadi di sini yang akan kita pelajari pertama yaitu permutasi. Nah, di sini untuk pembahasan permutasi saya bagi menjadi 2 poin ya. Yang pertama permutasi untuk himpunan dan nanti yang B itu permutasi untuk multi himpunan. Jadi ingat kembali ya, berarti untuk yang pertama ini permutasi untuk himpunan artinya permutasi itu tidak berlaku pengulangan, gitu ya. Nah, di sini kita awali dulu dengan definisi. Teman-teman sudah pernah dapat ya, saya yakin di bangku SMP atau SMA. Ya, di sini definisi dari permutasi R ya. Permutasi R dari himpunan S yang memuat N unsur disimbolkan macam-macam. Ini teman-teman biasanya dulu pakainya apa ya? Yang pakai kurung seperti ini, yang pakai indeks seperti ini, indeks depan belakang, atau yang pakai indeks atas bawah ya. Dipersilahkan asal konsisten aja. Dan di sini untuk kedepannya kemungkinan nanti yang akan saya sering pakai yang ini ya, pakainya kurung P N, R. Definisi dari permutasi R dari himpunan S yang mempunyai N unsur, definisinya adalah susunan atau urutan R unsur dari N unsur yang ada. Jadi dari himpunan yang banyaknya ada N, yang mau kita susun atau yang mau kita urutkan itu ada sebanyak R unsur, itu namanya permutasi R. Ya, di sini saya beri huruf besar, ini adalah keywordnya ya. Susunan atau urutan, nanti untuk yang kombinasi beda lagi ya. Seperti itu, hanya agar lebih mudah saja dalam teman-teman mengingat. Jika keseluruhan N unsur akan disusun, artinya R sama dengan N ya. Nah, maka saat itu terjadi, maka ini kita sebut dengan permutasi himpunan S. Ini S-nya itu mengikuti nama himpunannya ya. Kalau himpunannya K berarti permutasi himpunan K gitu ya. Kalau mau disingkat di sini pakainya permutasi saja, tidak ada R-nya. Jadi permutasi di nama himpunan itu apa? Itu ya. Jadi ada istilah permutasi R, terus ada istilah permutasi himpunan. Kalau menyebutnya permutasi saja, itu berarti dia yang dimaksud ke sini, permutasi himpunan. Itu ya. Kalau selama ini ini udah sering teman-teman pakai ya di SMP SMA, permutasi, tentukan permutasi dari himpunan S, dari himpunan K, seperti itu. Ini jadi tidak saya kupas lebih mendalam. Di sini langsung ke contoh. Misal terdapat himpunan S, yaitu anggotanya A, B, dan C. Jika diambil permutasi 2 dalam himpunan S, maka anggotanya ya 2 di antara 3 ini, yang mana kita perhatikan urutannya. AB beda dengan BA, AC beda dengan CA, BC dan beda dengan CB, seperti itu. Jadi ada 6 anggota dari permutasi 2 dalam S. Nah, beda lagi kalau yang mau kita cari permutasi himpunan. Kalau permutasi himpunan S berarti kita ambil ke semua hurufnya, kemudian kita atur susunannya. Bisa ABC, ACB, BCA, dan seterusnya. Ya, ini saya berikan contoh untuk penggunaan permutasi R dan permutasi himpunan. Oke, next.
bagaimana kita akan bisa menemukan rumus dari permutasi. Ya, di sini saya berikan satu ilustrasi. Ya, saya berikan satu kasus saat kita mau memasukkan R kelereng berbeda ke dalam N kantong dengan ketentuan satu kantong untuk satu kelereng. Oh ya, di sini berarti seharusnya maaf ya. Di sini saya beri dengan ketentuan satu kantong diisi tidak lebih dari satu kelereng. Itu ya. Dengan ketentuan satu kantong diisi tidak lebih dari satu kelereng. Saya ulangi lagi. Di sini ada satu kasus yang kita ambil untuk satu permasalahan mendapatkan rumus permutasi. Saat kita mau memasukkan kelereng yang banyaknya ada R, ya. Lalu ada kantong sebanyak N. Kita mau memasukkan kelereng tersebut ke dalam kantong dengan ketentuan satu kantong itu diisi tidak lebih dari satu kelereng. Jadi bisa jadi kantongnya kosong karena memang bisa N-nya itu kantongnya itu lebih besar dari sama dengan kelereng. Begitu. Ya. Jadi bisa sama dengan R, bisa juga lebih dari. Jadi ada yang tidak terisi itu bisa terjadi. Ya. Makanya di sini saya sesuaikan satu kantong diisi tidak lebih dari satu kelereng. Lalu di sini misal kita buat satu ilustrasi gambar. Misal di sini kita ambil kelereng yang pertama. Kelereng yang pertama ini kita masukkan ke dalam satu kantong. Nah, untuk banyaknya pilihan ada berapa? Tentu kita karena masih bisa memilih ke semua kantong. Jadi di sini kita tulis N. Ya, jadi sisa kantongnya itu N-1 karena yang satunya sudah terisi dengan kelereng pertama. Kelereng 2 kemungkinan dia bisa diisikan memilih dari N-1 kantong. Kelereng ketiga bisa kita masukkan dengan cara memilih dari N-2 kantong dan seterusnya. Gitu ya, sampai kelereng yang terakhir, kelereng yang ke R, itu bisa kita masukkan dengan pilihan kantong itu ada sebanyak N-R+1. Ini kok bisa dapat dari mana? Teman-teman bisa melakukan generalisasi. Kalau di sini N saja, di sini 1, di sini -1, di sini 2, di sini -2, di sini untuk kelereng ketiga. Berarti itu artinya untuk kelereng R, itu dia -R+1. Itu ya. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan prinsip dasar membilang yang bagian perkalian. Karena di sini kita mau memasangkan, ya. Memasangkan keseluruhan kejadian masukkan kelereng tersebut ke dalam kantong. Di sini berarti kita kalikan semua yang ada di dalam kotak. Ya, jadi P, N, R itu sama dengan N kali N-1 kali N-2 dan seterusnya sampai N-R+1. Jadi sampai sini ya, kita sampai ke step yang pertama. Selanjutnya, ini rumus ini kita mau sederhanakan ke dalam bentuk yang lebih simpel untuk kita ingat. Ya, untuk langkah selanjutnya, kita mau menyederhanakan langkah yang pertama ini dengan cara kita kalikan dengan satu bilangan yang dia tidak akan berubah nilai. Ya, jadi di sini kita kalikan dengan N-R kali N-R-1 dan seterusnya sampai 1 per N-R kali sama. Ya, jadi atas dan bawah ini sama. Ini kalau kita sederhanakan kan 1 ya. Jadi 1 kali ini tidak akan merubah nilai dengan yang atas, sama senilai. Nah, selanjutnya baru di sini kita sederhanakan bentuknya jadinya yang atas N faktorial dan yang bawah itu jadinya N-R faktorial. Nah, dari sinilah yang sering teman-teman gunakan ya bahwa P, N, R itu rumusnya adalah N faktorial
per n min r faktorial. Nah, seperti ini ya. Nah, ini rumus ini yang sering teman-teman gunakan. Ini adalah rumus permutasi saat kita menyusun sesuatu atau objek dalam bentuk linier atau satu baris. Nanti beda hal lagi untuk permutasi yang kita mau menyusunnya dalam bentuk melingkar. Ya, nah makanya untuk selanjutnya di sini kita akan mempelajari rumus untuk permutasi dengan susunan melingkar atau permutasi siklis. Nah, teman-teman, saat kita tidak menyebutkan permutasi siklis, berarti yang dimaksud itu berarti dia permutasi linier, ya. Tapi untuk kata linier tuh juga jarang dipakai, biasanya hanya permutasi saja. Jadi kalau kita menyebut permutasi saja, biasanya itu dia identik dengan yang permutasi linier ya. Jadi saya tidak di sini tuh tidak menyebutkan permutasi linier, tapi teman-teman paham yang dimaksud ya. Terus selanjutnya di sini karena akan beberapa kali nanti kita sebut kata permutasi linier, itu berarti maksudnya yang atas tadi ya. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari permutasi siklik atau permutasi melingkar. Misal dari permutasi linier himpunan S, yang mana dia anggotanya adalah ABC yang mempunyai 6 anggota. Ya, 6 anggota permutasi linier S ini adalah ABC, BCA, dan seterusnya. Nah, saat permutasi tersebut diubah posisinya dari sebaris atau linier menjadi permutasi melingkar, ya, maka banyaknya permutasi akan berkurang. Kok bisa berkurang? Lalu sebanyak apa berkurangnya? Nah, itu ya. Sekali katakan pelajari lebih lanjut tentang itu. Di sini kenapa permutasi berkurang? Hal itu disebabkan oleh pada permutasi siklis yang diperhatikan adalah posisi relatif tiap anggota terhadap anggota yang lain dan tidak memperhatikan posisi anggota terhadap lingkungan sekitarnya. Misalnya posisi kursi, dia duduknya di kursi yang mana, ya. Itu tidak diperhatikan kalau siklik, hanya dia ada di sebelahnya siapa gitu aja ya. Nanti akan kita beri ilustrasi gambarnya untuk lebih jelas. Oleh karena itu, beberapa anggota permutasi linier dikatakan sama pada permutasi siklis karena yang satu dapat diubah menjadi bentuk yang lain dengan cara kita rotasi. Berikut contohnya, contoh dalam bentuk gambarnya. Saya menggambarnya misal seperti ini ya. Gambar yang pertama, A, B, C, saya susun seperti ini. Ya. Ini misalnya untuk yang ini ya, yang pertama ini A, B, C. Lalu yang kedua ini B, C, A. Ini kan ceritanya kita merubah dari yang linier ke ke permutasi siklik ya, siklis. BCA-nya misal saya buatnya seperti ini. Ya, BCA. Lalu ada CAB. CAB misal saya tulis seperti ini. Ya. Di sini untuk yang lainnya analog ya, ACB, BAC, dan CBA di sini. Ya. Di sini kita perhatikan bahwa pada permutasi melingkar, bentuk circle atau bentuk melingkar dari circle pertama, kedua, dan ketiga itu semuanya sama. Ya, ini 1, 2, 3 itu sama. Padahal kalau di linier ini kan beda ya. ABC, BCA, CAB itu tersendiri. Nah, kalau di sini ternyata sama. Kenapa kok bisa sama? Kan tadi ini berlaku hukum rotasi ya. Jadi misalnya tadi kan saya menggambarnya di sini ABC, tapi saat di permutasi melingkar tidak ada masalah saat kita merotasi, jadinya misal searah jarum jam. Jadinya A-nya di sini misal, B-nya di sini, jadinya nanti yang bentuk ketiga. Ya, lalu kita putar lagi, kita rotasi lagi A-nya yang di sini, nanti jadinya yang circle kedua.
Jadi ini sama sebenarnya. Ya analog juga dengan yang ini, yang circle keempat, kelima, keenam ini semuanya tuh sebenarnya nampaknya ini berbeda pada permutasi linier, tapi saat kita buat dalam bentuk, siklis itu circle-nya itu sama saat kita rotasi. Itu ya. Nah, oleh karena itu di sini dari gambar tersebut diperoleh setiap 3 bentuk permutasi linier dikatakan sama atau menjadi satu kesatuan pada saat diubah posisi menjadi permutasi melingkar karena ada rotasi tadi. Nah, hal tersebut itu terjadi pada kasus himpunan S yang mempunyai 3 unsur. Ya, himpunan S 3 unsur nanti ada 3 bentuk permutasi yang sama, ya. Nah, jadi di sini dari satu kasus ini, kita generalisasi untuk mendapatkan rumus permutasi melingkar, ya. Jadi banyaknya permutasi siklis atau melingkar R unsur dari sebuah himpunan S yang mempunyai N unsur, dapat dinyatakan dengan rumus Pn, R per R, ya. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan generalisasi ini, stepnya seharusnya teman-teman itu, melakukan hal yang sama untuk, beberapa himpunan ya. Ini kan saya hanya memberikan contoh 3 himpunan. Jadi di sini saya skip, teman-teman mungkin nanti bisa dipelajari sendiri untuk 4 himpunan nanti ada berapa yang sama, 5 himpunan ada berapa yang sama, 6 himpunan ada berapa yang sama, sehingga bisa kita generalisasi menjadi rumus ini. Begitu ya. Berdasarkan rumus di atas, rumus ini untuk permutasi siklis, N unsur atau R sama dengan N, ini nanti akan kita peroleh rumus N-1 faktorial, bisa langsung. Inilah yang, teman-teman sudah biasa pakai waktu SMP atau SMA ya. Jadi rumus permutasi melingkar itu rumusnya N-1 faktorial ya. Nah, itu karena pada saat di bangku SMP atau SMA itu, yang teman-teman pelajari itu biasanya permutasi, yang mana R-nya itu sama dengan N. Nah, padahal tidak selalu, kita mengambil, seluruh anggota S untuk mau kita urutkan, begitu. Misal bisa jadi di antara satu kelas misalnya ya, satu kelas misalnya ada 10 anak, 10 anak itu mau kita dudukan melingkar. Nah, tidak selalu kita ambil semuanya, seluruhnya 10, bisa jadi kita ambil 5. Jadi yang kita pilih 5, baru kita urutkan, jadi permutasinya permutasi 5. Ya, itu pakainya yang ini. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa, coba saja saat memasukkan R-nya sama dengan N, nanti ketemunya ini. Ini juga akan terjadi di sini ya. Di sini saya, berikan contoh yang mana saya ambilnya tuh R-nya sama dengan N ya, teman-teman. Di sini contoh sebanyak 13 manik-manik berbeda bentuk akan kita tempelkan pada sekeliling gelang, ya. Gelang itu melingkar kan ya. Nah, permasalahan ini merupakan permutasi melingkar dengan R-nya sama dengan N, sama dengan 13. Karena kita mau mengambil, semua manik ke dalam, sekeliling gelang itu. Nah, susunan yang mungkin terbentuk itu ada sebanyak, jadi di sini kita substitusikan nilai N dan R-nya, ya, ketemunya seperti ini. Jadi ada 12 faktorial cara. Ya, sebanyak 12 faktorial. Atau teman-teman mungkin bisa langsung karena, oh R sama dengan N, jadinya teman-teman bisa langsung pakai rumus ini. Jadinya 13 kurangi 1 faktorial sama dengan 12 faktorial. Seperti itu ya. Kalau mau yang umum pakai ini aja, karena ini berlaku untuk R sama dengan maupun tidak sama dengan N. Ya. Nah, itu tadi untuk permutasi yang himpunan. Untuk selanjutnya kita pelajari permutasi untuk multi himpunan.
Untuk, permutasi multihimpunan ini ada 2 teorema yang akan kita pelajari, akan tetapi di sini saya tidak bisa cantumkan pembuktian, teman-teman nanti bisa, gali sendiri ya pembuktiannya. Jadi di sini saya berikan teoremanya, lalu saya berikan contoh. Kemudian diperdalam dengan nanti beberapa soal latihan. Jadi untuk pembuktiannya nanti teman-teman bisa gali sendiri ya. Di sini langsung saya, bahas aja untuk teorema yang pertama. Di sini teman-teman sudah sering pakai juga ya. Misal S multihimpunan dengan K jenis objek berbeda. Setiap jenis objek memiliki bilangan pengulangan tak hingga. Banyaknya permutasi R di S adalah ini, K pangkat R. Teman-teman sudah sering pakai ini mungkin, eee, be belum menyadari saja kalau yang dipakai itu adalah teorema yang pertama ini, itu ya. Di sini langsung, saya berikan contohnya. Misal terdapat sebuah dadu. Jika dadu tersebut dilempar sebanyak 100 kali, maka banyaknya urutan nilai mata dadu yang keluar merupakan permasalahan permutasi 100. Jadi di sini R-nya 100 ya, dari multihimpunan S. Nah, multihimpunan S ini, apa aja anggotanya? Karena di sini, yang kita jadikan objek adalah mata dadu ya. Jadi di sini mata dadu kan ada 6 mata yang berbeda, yaitu mata 1, kedua, mata 2, 3, dan seterusnya. Mata dadu 2, 3, sampai 6. Nah, kemudian di sini tidak ada batasan kita untuk melempar. Jadi mau, berapapun masih bisa ya yang keluar. 1 tuh bisa keluar sampai tak hingga banyaknya. Yang mata dadu 2 bisa keluar, sampai tak hingga banyaknya dan seterusnya. Jadinya di sini multihimpunan yang ada itu adalah tak hingga 1, tak hingga 2, dan seterusnya. Jadi di sini maksudnya mata dadu 1 bisa muncul sampai tak hingga banyaknya, mata dadu 2 bisa muncul sebanyak tak hingga banyaknya dan seterusnya. Tuh ya. Jadi dari sini banyaknya kemungkinan ada, kita cari dulu K-nya. K itu kan jenis objek berbeda. Jenis objek berbedanya itu ada 6, yaitu 1, 2, sampai 6. Lalu K pangkat R. R-nya itu adalah R, permutasi R. Kita mau mencari permutasi berapa. Berapa susunan, ya. Nah, di sini yang kita cari adalah susunan sebanyak 100 ya. 100 lemparan berarti 100 urutan nilai mata dadu. Jadi di sini 6 pangkat 100 cara. Ya, seperti itu ya. Sangat mudah sekali untuk sejauh ini. Kita lanjutkan ke teorema selanjutnya. Di sini misal ada S masih di multihimpunan dengan K jenis objek berbeda. Setiap jenis objek memiliki bilangan pengulangan sebanyak N1, N2, sampai NK. Dengan catatan, N itu adalah total dari keseluruhan ini, N1, N2, sampai NK. Nah, maka rumusnya permutasi RDS itu adalah ini. P di sini perhatikan ya, di sini N titik koma, lalu N1, N2, dan seterusnya sampai NK sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, dan seterusnya ini sampai NK faktorial. Nah, di sini teman-teman coba perhatikan letak perbedaan dengan teorema yang pertama ya. Perbedaan yang pertama bisa kita lihat untuk yang teorema 1 itu dia pengulangannya sebanyak tak hingga. Kalau di teorema 2 pengulangannya itu dia berbilang ya, ada batasnya N1, N2, sampai NK ya. Lalu perbedaan selanjutnya di sini bahwa N itu adalah total dari keseluruhan N1, N2, dan seterusnya ini. Nah, saat ada permasalahan yang seperti itu, yang teman-teman gunakan yang rumus yang ini. Ya, langsung saja di sini untuk lebih jelas, saya ambilkan contoh. Misal terdapat
kata Abu Bakar. Selanjutnya, dari huruf-huruf ini, kita akan mencari kata-kata lain yang bisa terbentuk. Nah, permasalahan tersebut dapat kita selesaikan dengan cara mencari permutasi dari multihimpunan S yang mana multihimpunannya itu terdiri dari anggota huruf A, B, O, K, R. Ya, dengan A bisa berulang sebanyak 3, 1, 2, 3 ini. Lalu B-nya dia bisa berulang sebanyak 2 kali. Untuk U, K, R masing-masing tidak bisa berulang ya, hanya cuma sekali. Nah, dari sini permutasi rumus yang mana yang kita pakai, 1 atau 2. Nah, teman-teman perhatikan ya. Berbeda dengan yang ini, yang tadi mata dari itu dia nggak ada batasnya. Kita mau melempar sebanyak apapun itu, mau yang keluar 6 terus sampai tak hingga banyaknya tuh sah-sah saja, nggak ada masalah. Tapi kalau di sini tidak bisa karena dibatasi A-nya cuma 3 kali, B-nya cuma 2 kali. Nah, berarti kita gunakan yang rumus ke-2, teorema 2 ini, gitu. Ya, jadi karena masing-masing pengulangan jenis huruf terbatas dan total huruf sama dengan jumlah banyaknya masing-masing jenis huruf. Di sini totalnya ada 8 sesuai di sini ya. Di sini juga 8. Jadi ini N1, N2, N3 kalau ditotalkan itu sama dengan 8 sesuai dengan total jumlah huruf di sini. Jadi kita gunakan teorema kedua. Jadi di sini N faktorial. N-nya itu adalah 8 ya. Banyaknya ini ya, banyaknya pengulangan yang ada, banyaknya huruf. Lalu N1-nya 3, N2-nya 2, lalu seterusnya ini sampai N ini N3, N4, N5, 1 faktorial. Jadinya di sini kita peroleh hasil ini tinggal dihitung aja, disederhanakan. Jadi ada sebanyak 8 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial susunan kata yang bisa kita bentuk. Ya, begitu ya. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan, teman-teman harus kenali dulu permasalahannya apa, baru teman-teman bisa menentukan rumus mana yang mau digunakan. Untuk yang rumus permutasi untuk yang multihimpunan, teorema kedua ini teman-teman perhatikan ya. Teman-teman bisa pakai kalau total dari ini semuanya itu sama dengan N ya. Ini 3, 2, berarti kan 5, 8. Ini kalau di total seluruhnya itu kan 8. Nah, berarti ini kan ini sudah tepat kita pakai yang teorema kedua. Ya, jadi sudah memenuhi syarat ini nih. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan beralih ke kombinasi.